Halo kawan-kawanku yang ada di Kabupaten Subang. Udah gimana? Masih ada aktivitas di kantor DPC PDIP? Masih ada kegiatan? Masih lah, mereka lagi sibuk mengumpulkan kartu anggota yang dipulangkan kemarin. Mereka bikin listnya itu. Ya, anggota yang namanya dari A dan B ini orangnya. Awalan C, D ini orangnya. Sampai X, Y, Z ini orangnya. Dan mereka akan pastikan mereka masuk di daftar blacklist. Karena apa? Mereka harus pastikan, mana tahu satu saat mereka ingin mendaftar lagi, di blacklist nggak boleh masuk. Tapi tenang aja kalian, nggak akan masuk lagi mereka. Karena mereka sudah senang di tempat yang baru. Lebih nyaman, lebih terbuka, dan lebih sejahtera. Tapi itulah dia, banyak kali memang komentar dari mereka sendiri mengatakan bahwasanya biarkan saja, ya biarkan saja. Kita kan harus percaya kalau mati satu tumbuh seribu. Pastikan kalian ya, kalau memang mati satu tumbuh seribu, berarti harus kalian pastikan mati satu tumbuh seribu, mati seribu harus tumbuh 1 juta. Harus ada 1 juta yang mendaftar. Jadi anggota baru, serius. Itu prinsip kalian kan. Tapi nggak tahu juga, mana tahu sebaliknya, mati 1000 tumbuhnya 1. Yang keluar 1000, yang daftar 1. Jadi apa kaitannya? Ini serius dulu kita ini. Apa kaitannya antara Marwar Sirait dengan keluarnya ribuan kader dan simpatisan Partai PDIP yang ada di Kabupaten Subang? Kita gak bisa bilang gak ada kaitannya, tidak ya. Jadi ini ada kaitannya. Ini menurutku, ini pandanganku ya, ini pandanganku. Aku tidak nyontek dari mana-mana dan aku tidak meniru siapa-siapa ya. Jadi Marwar Sirait itu adalah anggota dewan yang bisa dikatakan terpilih dari Kabupaten Subang, Dapil Subang, Banjarnegara, dan juga di daerah kalau nggak salah Sumedang ya. Jadi dari dapil ini terpilih dia dan akhirnya menang bukan cuma sekedar menang, tapi menang dengan suara terbanyak. Ini dia kenapa bisa terjadi sementara Marwar Sirait adalah orang, I'm sorry to say, dia orang Kristen dan dia juga orang Batak. Dia bukan orang Sunda dan bukan beragama Muslim, bukan. Ya, dia orang Batak, kebetulan juga dia beragama Kristen, ya. Dan bisa dikatakan di Dapil Subang, Banjarnegara dan Sumedang itu hampir 90%, bahkan lebih 90% populasinya itu Sunda dan juga Muslim. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terpilih? Itulah tanda bahwasanya rakyat di sana memang betul-betul mempercayakan suara mereka kepada abang kita Marwar Sirait. Masih ingat ku bilang kemarin itu ya, kenapa PDIP sampai sekarang jumawa bahwasanya rakyat masih mempercayakan suara kepada partai? Bukan ya, rakyat secara teknis dan secara langsung mempercayakan suaranya kepada caleg. Yang mereka kenal itu adalah calegnya, bukan partainya. Seandainya Marwar dari Golkar, seandainya Marwar juga dari PAN, atau seandainya Marwar dari PKS, kalau memang bisa dipercaya, bisa bekerja untuk rakyat, maka suara akan banyak mendukung Marwar Sirait. Dan kalaupun tidak ada konstitusi yang mengatur tentang seorang caleg harus harus berkendaraan partai politik, aku rasa Marwar tetap menang. Itu dia masalahnya ya. Jadi di situ kita bisa melihat. Tapi ini ngomong-ngomongnya, thank you ya untuk Subang, Sumedang dan juga Banjarnegara ya. Berarti toleransi di sana tinggi. Aku salut ya. Tidak seperti di Tangerang dan juga sekitarnya. Kita terang-terangan saja ya. Di situ intoleran sering sekali terjadi ya. Tapi kalau untuk Subang, Sumedang dan juga Banjarnegara, wakilnya saja adalah orang Batak dan juga orang Kristen. Saya sebagai orang Batak dan juga orang Kristen sangat tersanjung. Nuhun ya, nuhun ya teh.
Jadi kasadayana orang Sunda nu aya di daerah Sumedang, Subang, jeung nu aya di Banjarnegara. Abdi sebagai orang Batak, orang Kristen, non Muslim, mau berkata, mau mengucapkan terima kasih, atur nuhun. Bang Ara sudah dipercayakan selama ini, dan ini menjadi gambaran untuk Indonesia bahwasanya Sumedang, Subang, dan juga Banjarnegara adalah daerah yang paling toleran, termasuk daerah paling toleran yang ada di Jawa Barat. Oh, Markotok. Itu dia. Pokoknya itu yang harus kita jaga sebetulnya ya. Semangat persatuan dan kesatuan itu kita harus jaga. Kita tidak melihat siapa agamanya, siapa sukunya. Ya kalau memang sanggup dia membawa beban masyarakat itu, bertanggung jawab di atas suara masyarakat itu, kenapa enggak? Nah, kebetulan di sana pengikutnya Bang Ara, ya bisa dikatakan dia suara terbanyak. Nggak mungkin DPR RI suaranya 100, nggak mungkin. Nggak mungkin DPR RI suaranya itu cuma 200, nggak mungkin. Minimal itu puluhan ribu. Ya, kalau aku bilang ya, jumlah orang yang kemarin melakukan long march di daerah Subang itu belum seberapa. Masih banyak pendukung-pendukung Bang Ara lainnya ya. Jadi bisa dikatakan ya, kemarin yang long march itu yang melakukan demonstrasi damai, aksi damai lah kita katakan, itu kebanyakan adalah loyalisnya Bang Ara gitu. Kenapa mereka itu perlu menyerukan bahwasanya kami harus tegak lurus mendukung Bapak Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintahan Indonesia? Karena apa? Karena mereka melihat orang yang mereka percaya selama ini Bang Ara, dia juga masuk ke gerbongnya Prabowo Gibran. Nah, untuk memastikan bahwasanya Sumedang, Subang, dan Banjarnegara juga boleh menikmati pembangunan, menikmati program, dan juga boleh menjadi bagian ya untuk mendukung Prabowo Gibran. Makanya mereka menyuarakan bahwasanya kami sudah memutuskan bahwasanya kami di bawah komando Bang Marwar Sirait dan juga disuarakan oleh Niko Rinaldo, kami katakan, kami sepakat bahwa kami mendukung Prabowo Gibran. Nah, kebetulan mereka selama ini ada di PDIP karena partai lama Bang Ara itu adalah PDIP. Nah, tidak mungkin dong sebagai anggota, sebagai kader, sebagai simpatisan partai PDIP mereka menyerukan berani untuk menantang ketua umum sendiri mereka sendiri ya, dengan menyatakan bahwasanya mereka menyeberang ke Prabowo Gibran. Ya, sementara partai mereka sendiri oposisi. Oleh karena itu, ya dengan gentleman, dengan jiwa kesatria mereka mengundurkan diri dan juga memulangkan kartu KTA. Itu dia ya. Jadi kalau aku katakan ini perkara luar biasa loh. Kalau misalnya seorang Batak Kristen ya bisa menang di daerah Toba, di daerah Medan, di daerah Samosir, di daerah Tapanuli Utara, itu hal yang biasa. Tapi ini dia menang di daerah Subang, Sumedang, dan Banjarnegara. Nah, kira-kira apa pertimbangan masyarakat? Apa pertimbangan rakyat? Ya, yang pertama sudah pasti kinerjanya Bang Marwarar. Ya, ini tak lepas dari ketokohannya Bang Ara. Karena apa? Bang Ara itu dia adalah seorang anak dari Sabam Sirait. Bagi kalian yang belum tahu, siapa itu Sabam Sirait? Sabam Sirait adalah salah seorang pendiri PDI, bukan cuma PDIP. Dia itu salah seorang pendiri PDI, Partai Demokrasi Indonesia, ya pada tahun 1973. Nah, jadi dia sebagai senior karena memang ada ketidaksamaan visi, ada ketidaksamaan tujuan pada tahun 1996, maka maka Bapak Sabam Sirait ya, dia itu melakukan konsolidasi, dia itu merangkul orang-orang yang bisa diajak untuk membentuk sebuah poros yang baru, membuat sebuah bagian yang baru untuk menentang sesuatu yang ketidakberesan yang terjadi di dalam tubuh PDI itu sendiri ya. Maka Pak Sabam Sirait berpandangan ya, dia itu berpikir bahwasanya orang yang tepat untuk diajak
ya. Orang yang tepat diajak waktu itu sebelum pecah ya, sebelum pecah. Orang yang tepat diajak juga untuk masuk ke dunia politik ini adalah Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Karena dia berpikiran ya, sebagai penghargaan dan juga sebagai tanda bahwasannya proklamator itu nyawanya masih ada di dalam negara ini ya. Dia itu harus menghidupkan kembali terahnya, menghidupkan kembali nama Soekarno itu ya. Maka dia berkesempatan dan juga dia melakukan terobosan yang luar biasa. Dia ajak itu Ibu Megawati ya. Ini sebelum pecah ya, dia ajak Ibu Megawati sehingga dia berkarir di dunia politik dan akhirnya menjadi anggota dewan ya. Itu dia, dan setelah itu ada gejolak di dalamnya. Oleh karena itu ya, Bapak Sabam Sirait bersama dengan Megawati, mereka itu sama-sama berjuang mendirikan Partai PDI Perjuangan ya. Jadi bisa dikatakan salah satu orang yang mempelopori, salah satu orang yang berbuat banyak ya untuk mendirikan Partai PDI Perjuangan adalah Bapak Sabam Sirait. Tapi ya, ada tapinya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, setelah Partai PDI Perjuangan semakin hari semakin besar ya, tahun 99 dia menang, walaupun tahun 2004 dia kalah oleh Demokrat, dan akhirnya tahun 2014 dia menang lagi oleh karena figur dari Bapak Jokowi yang diangkat waktu itu untuk menjadi presiden ya. Akhirnya ya, seiring berjalannya waktu mulai merasa nyaman, menurutku mulai merasa nyaman, dan dia menempatkan orang-orangnya, dia menempatkan terahnya, dia menempatkan anak-anaknya di posisi-posisi yang strategis, termasuk menjadi anggota dewan ya. Sampai satu ketika ya, tahun 2014-2019 Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Yusuf Kala saat itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden ya. Lalu mereka melihat bagaimana kerja kerasnya Bang Ara ini, bagaimana membesarkan dan mengkampanyekan Jokowi JK saat itu, dan mereka itu beranggapan bahwa ini salah satu orang yang tepat untuk menduduki kursi menteri ya. Setelah itu Bang Ara, mungkin kalian sudah ada yang dengar ceritanya, tonton langsung juga di podcast atau mungkin baca tentang kisahnya, tapi ini aku ulas lagi balik. Pada saat itu Bapak Jokowi telepon Bang Ara untuk menjumpai mereka. Di saat yang bersamaan juga mungkin Bapak Jokowi telepon kepada Ibu Megawati ya. Dan saat itu Bapak Jokowi juga sampaikan kepada Bang Ara supaya minta restu dari Ibu Megawati. Nah saat itu ya, Bang Ara langsung dia menuju ke Menteng, ke kediamannya Ibu Megawati, tapi tidak ada jawaban dan tidak ada pertemuan antara dia dengan Megawati, karena memang Megawati sendiri tidak mau menjumpai Ara waktu itu. Ya, akhirnya Bang Ara waktu itu langsung menjumpai Bapak Jokowi ya, tapi dengan berat hati Bapak Jokowi mengatakan bahwasanya kami sebetulnya ingin Anda bergabung sebagai bagian dari kabinet, tapi ada pihak yang tidak menginginkan Anda untuk menerima tanggung jawab sebagai menteri. Dan saya rasa ya, kalau aku jujur sendiri ya, kalau aku di posisi itu sakit hati ya. Tapi 2014 dijalani sampai sekarang 2004 ya, dari 2024. Itu artinya apa ya? Itu artinya sudah hampir 10 tahun dia simpan itu. Nah, itulah yang terjadi. Dan ini yang aku herankan ya. Kenapa di saat abang kita Bang Ara mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kepercayaan ya dari Bapak Joko Widodo untuk menjadi menteri, kenapa harus dia halang-halangi? Dia itu anak pendiri PDIP loh. Dia itu anak dari seorang Sabam Sirait yang bisa dikatakan tidak ada Sabam, tidak ada PDIP. Ya, itu dia. Tapi kenapa Megawati ya, ketika anaknya mencalonkan diri menjadi DPR, ketika anaknya mencalonkan diri menjadi ini, ketika ada kolega-koleganya, ketika ada orang-orang di sekitarnya, kenapa direstui? Ini artinya apa? Berarti praktek politik dinasti itu sudah duluan dilakukan oleh mereka, sehingga gambaran itulah yang mereka lempar sebagai bola api kepada Bapak Jokowi, ketika Bapak Jokowi ya bukan memfasilitasi,
tapi hanya sekedar merestui untuk anak-anaknya menjadi wakil presiden dan juga kemungkinan menjadi gubernur. Gitu loh. Nah, sekarang begini, kalau berbicara restu, Megawati punya hak untuk merestui anaknya menjadi anggota DPR. Bapak Jokowi juga punya hak untuk merestui anaknya menjadi wakil presiden dan menjadi gubernur, ya. Dan juga ya kalau misalnya dikatakan, kalau misalnya PDIP kita fair-fairan saja. Kalau misalnya Ibu Ketua mengatakan, loh kan kalau misalnya saya fasilitasi, tapi kalau tidak ada rakyat yang memilih kan sama saja anak saya tidak bisa naik. Nah itu juga sebetulnya hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak Jokowi. Ya kalau memang misalnya mereka itu saya fasilitasi tapi mereka tidak ada yang pilih, maka mereka kan nggak jadi. Kan begitu. Jadi jangan kita itu teriak politik dinasti, padahal kita sendiri pelakunya. Kenapa rupanya? Apa ketakutan terbesar seorang Megawati ketika Bang Ara menjadi menteri? Apakah dia akan kehilangan pamor? Apakah anak-anaknya kehilangan pamor? Kenapa jadi, mungkin pikiranku ini, kenapa jadi Ara yang jadi pusat perhatian? Kenapa nggak anakku? Kenapa nggak kolegaku? Kenapa nggak orang yang lain? Kenapa harus dia? Kan begitu. Sebagai anak seorang pendiri partai. Kan begitu. Jadi ya, itu kan hanya asumsi ya. Itu kan asumsi. Kalau dikatakan bukan asumsi liar, tapi isi kepalaku saling mengaitkan, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Begitu ya. Maka dalam satu titik kejenuhan bisa dikatakan ya, mungkin Bang Ara juga sudah beranggapan bahwasanya sudahlah sampai di sini perjuangan dengan PDIP, walaupun bapakku adalah seorang yang mendirikan partai ini dengan berat hati, dengan segala kerelaan, dengan hati yang lapang, maka dia memutuskan untuk keluar dari PDIP yang sebetulnya bukan PDIP yang membesarkan namanya, tapi bapaknya yang membesarkan nama PDIP terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita jangan salah, media di sana dan juga orang-orang yang kontra dengan Ara mengatakan, oh dia tidak tahu diri, dia itu kacang lupa kulitnya, dia itu tidak tahu siapa yang membesarkan dia tidak ingat dengan partai yang membesarkan dia. Partaimu itu bapaknya Syara yang membesarkan. Satu kampungku itu biar tahu kau. Gitu dia. Jadi orang ini kan seringkali memutarbalikkan fakta gitu. Teriak politik dinasti, rupanya pelakunya. Teriak kotor, rupanya pelakunya. Teriak tukang suap, ternyata pelakunya. Teriak koruptor, ternyata pelakunya. Gitu ya. Dan itu juga menjadi bentuk tanggung jawab daripada pemilih-pemilihnya Bang Ara yang ada di Subang, yang ada di Sumedang dan juga ada di Banjarnegara ya. Dan mereka memastikan bahwasanya mereka masih menjadi bagian dari perjuangannya Bang Ara. Itu ya. Saya cuma mau bilang untuk orang Subang, Sumedang dan Banjarnegara, top Marco top. Kalau aku bilang itu top ya, mereka bukan pengkhianat, bukan ya. Karena apa? Mereka itu loyalisnya Bang Ara, mereka bukan loyalis PDIP, bukan. Aku udah bilang tadi, kalau Bang Ara di Golkar, mereka pasti Golkar. Kalau Bang Ara di PKS, mereka pasti di PKS. Bang Ara di PKB, mereka juga pasti PKB, gitu loh ya. Jadi kalau dikatakan ya ini tetap ada sangkut pautnya. Bang Ara tidak bisa lepas ya daripada perjuangan-perjuangan yang ada di Jawa Barat ya. Jadi itu dia. Jadi bisa dikatakan ya itulah sangkut pautnya ya antara Bang Ara dengan keluarnya ribuan ya dari kader dan juga simpatisan. Kalau aku katakan itu jumlah yang sangat besar itu. Nggak gampang untuk meraih kepercayaan dari ribuan masyarakat, tidak gampang ya. Hanya orang-orang khusus dan orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Oh, kalian bilang katanya si Niko itu kemarin gagal ya menjadi menjadi anggota dewan kah, menjadi bupati kah, apa segala macam. Itu kan cuman kalian aja, bahasa kalian aja. Kan begitu. Tapi gimana pun juga respect.
Gitu dia ya. Oke lah dulu. Itulah dulu kusampaikan sama kalian. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ingat itu. Mati satu tumbuh seribu, mati seribu tumbuh sejuta. Pertanggungjawabkan kata-kata kalian itu. Harus bisa kalian dapatkan 1 juta suara untuk mengganti beberapa ribu itu. Iya, nggak gampang itu, enak kali. Oke lah dulu ya. Salam perbelak, salam NKRI. NKRI harga mati.